Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kembali pagi ini kita bertemu di dalam sapaan pastoral. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari kita mengawali perenungan ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau dari tadi malam hingga pagi ini Tuhan sudah memberikan kami istirahat dan kami bangun dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua berkat dari Tuhan. Pagi ini kami akan mengawali hidup kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin hati kami ya Tuhan untuk senantiasa dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini perenungan kita saya berikan tema kita bukan orang yang paling malang. Sekali lagi, kita bukan orang yang paling malang. Saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan manusia tentu kita mempunyai berbagai macam pengharapan. Orang tentunya akan berharap dia bisa merasakan kebahagiaan dan rasa aman. Dan tentunya orang akan mewujudkan pengharapannya ini untuk memperoleh rasa bahagia dan aman itu. Mungkin di antara kita ada yang mendengar atau ada yang melihat, ada orang-orang tertentu yang berjuang mati-matian untuk masuk pegawai negeri dan dia ingin mewujudkan harapannya ini dengan cara menyogok atau menyuap pejabat tertentu. Tentunya supaya harapannya untuk masuk PNS itu bisa terwujud. Apakah kita akan menyebut orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling malang? Atau mungkin ada pengusaha tertentu yang untuk mendapatkan proyek-proyek tertentu, mereka harus menemui pejabat-pejabat tertentu atau mungkin menyuap pejabat-pejabat tertentu supaya mereka bisa mendapatkan proyek tersebut. Apakah kita bisa menyebut orang tersebut adalah orang yang paling malang? Atau mungkin ada pasangan suami istri yang fokus hidupnya mati-matian bekerja dan berusaha untuk mencapai rasa aman dan bahagia mereka di masa yang akan datang. Sehingga mereka mengabaikan segala sesuatu, bahkan keluarga, bahkan anak. Apakah kita bisa menyebut pasangan suami istri ini adalah orang yang paling malang di dunia? Atau kemudian ada mungkin orang-orang tertentu yang demi mencapai atau menggapai ambisi mereka mengabaikan kasih kepada sesama. Apakah kita bisa menyebut orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia? Ya, jemaat yang terkasih, seperti Paulus katakan, menurut kebenaran firman Tuhan tadi, mereka adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa Paulus mengatakan mereka orang yang paling malang dari segala manusia? Karena mereka hanya menaruh pengharapan mereka untuk kehidupan di dalam dunia yang sifatnya sementara. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat konteks penulisan dari ayat yang kita baca tadi, pengikut Kristus pada masa itu mengalami aniaya, mengalami ancaman, diasingkan dari keluarga. Bahkan dalam banyak kasus mereka terancam ditimpa kemiskinan. Mengapa mereka terancam ditimpa kemiskinan? Karena pada saat itu mereka dikucilkan, mereka diasingkan dari kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Untuk itulah Paulus hendak menguatkan dan meneguhkan iman orang percaya, bahwasanya pengharapan terbesar dari orang percaya itu bukanlah pada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Pengharapan terbesar orang percaya itu terletak pada kebangkitan Kristus. Ketika Kristus bangkit, maka kita juga orang yang percaya akan dibangkitkan nanti pada hari ketika Yesus datang yang kedua kali.
Kebangkitan Kristus yang menjadi salah satu fokus dari pengajaran kekristenan pada masa itu telah membuktikan bahwa maut sebagai akibat, sebagai hukuman dari dosa itu sudah ditaklukkan. Untuk itu, janganlah kita sampai mengejar segala pengharapan kita, segala rasa aman, kemudian kebahagiaan yang sifatnya sementara itu dengan melakukan cara-cara yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran, janganlah kita takut untuk ditolak. Janganlah kita takut karena kita mungkin akan diasingkan ketika kita melakukan kebenaran itu. Jemaat yang terkasih, kita orang-orang percaya yang melakukan kebenaran. Kita orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus. Kita bukanlah orang yang paling malang dari segala manusia. Karena apa? Karena pengharapan terbesar dari setiap pengikut Kristus adalah kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang percaya nanti pada waktunya ketika Yesus datang yang kedua kali. Itulah kebahagiaan terbesar, itulah pengharapan yang terbesar bagi setiap kita orang yang percaya, bukan pengharapan yang sifatnya sementara. Amin. Kiranya jemaat terkasih dikuatkan dan teguhkan untuk selalu melakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami takut untuk melakukan kebenaran karena kami merasa nantinya akan ditolak atau dikucilkan, diasingkan, Tuhan mampukan kami untuk berpikir bahwasannya kebangkitan Kristus itulah yang akan membangkitkan kami. Pengharapan kami adalah kekekalan, bukan yang sementara. Untuk itu Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan untuk selalu melakukan apa yang benar. Karena kami adalah pengikut Kristus, kami bukan orang yang paling malang dari segala manusia. Terima kasih ya Bapa, berkatilah jemaat Tuhan. Sepanjang hari ini aktivitas mereka kiranya Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.